warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sama gua Anil di podcast kita di ngobrol bareng tentang Covid ini. Nah, kita sekarang udah di part 2 nih, guys. Kita bakal lanjut dari part 1 kemarin. Sekarang kita udah mulai ke part 2 lagi. Ya, gua berharap kalian semua udah dengerin yang podcast yang part pertama. Di sana lumayan seru banget narasumber gua, mereka berpikiran kritis lah ya. Kemarin bisa gua singkat aja. Dari kemarin itu gue sama mereka bersama Aldi dan Riyad membahas tentang COVID gimana sih di masyarakat sekarang, karena mereka masyarakat biasa, dan di sana gue bakal tanya tentang mereka. Pokoknya kalian masih yang belum dengerin dulu, biar kita bertahap ke podcast kali ini. Nah, di sini podcast ini udah part 2. Kita bakal sedikit naik level ke sedikit lebih teoritis lah ya, lebih ke ilmuwan di bidang kesehatannya banget nih. Nah, penasaran kan? Nah, pokoknya stay tune terus nih. Nah, terus gue di sini ditemenin sama salah satu narasumber gue yang ini orangnya keren banget pastinya buat kalian semua. Nanti pokoknya kalian harus dengerin, kalian harus nggak boleh di skip, nggak boleh sampai di pause ya, dengerin terus, pantengin biar dapat ilmunya. Perkenalkan nih, dari siapa narasumber gue? Halo semua teman-temannya Anil. Perkenalkan sebelumnya pakai gue lu aja lah ya. Iya, nggak apa-apa. Perkenalkan gue Rami Pratama, salah satu mahasiswa kedokteran di salah satu universitas swasta di Jakarta. Oke, di situ kita kedatangan tamu dan Rami ya. Di sini tadi gue bilang kita naik level, kita sedikit lebih kesehatan karena ini dia mulai calon dokter lah ya, calon dia yang kita tahu bisa ada ilmu sedikit sekarang tentang kesehatan banget nih. Nah, gimana sih pokoknya buat nanti kita mulai aja sekarang ya. Oke. Pertama di sini akan yang gue bahas adalah sama kayak kemarin, gue bakal bertanya sedikit ya tentang gimana sih COVID-19 dari salah satu mahasiswa kedokteran sekarang gitu. Apa nih dampak atau gejala dampak bagi mahasiswa kedokteran atau gimana nih? Dari daerah sini dulu nih, kan kita di sekarang daerah Menceng nih ya. Kalau kabar daerah Menceng gimana nih, Pak? Oh gitu ya. Jadi sebenarnya sih gue pribadi ya, untuk data yang misalkan positif ataupun apa di sini kita memang gue pribadi nggak tahu secara pasti ya angkanya berapa. Cuman waktu awal PSBB kemarin memang hanya desas-desus aja ada satu orang yang positif gitu. Ada yang positif satu itu, Pak? Ya, dengar-dengar di daerah sini ya kan, kalau di Jakarta Barat yang gue tinggal itu kan ada Cengkareng, Kalideres kayak gitu-gitu kan. Nah, karena Menceng ini kan kecil ya lingkupnya, jadi mungkin untuk data di pusatnya pun hanya mewakili kayak Kalideres atau Cengkareng gitu, nggak ada satu Menceng berapa gitu. Kita nggak tahu sih soalnya. Oh iya, maksudnya kelurahan ya ini, Iya, Menceng kelurahan. Iya. Soalnya kita terpaut data agak mengarah kurang sebenarnya. Rada ditutupi nggak sih menurut lu? Kayak data-datanya itu siapa atau gimana? Ya memang bukan ditutup ya, memang dari awal yang kita tahu pemerintah memang nggak membuka siapa orang yang positif nih. Beda sama di luar negeri. Contoh pesepak bola di luar negeri, kita tahu nih, oh si A namanya ini positif COVID, kita tahu nama dia. Nah kalau di sini kita nggak bisa. Mungkin ada beberapa pertimbangan yang kita sendiri masyarakat awam nggak tahu nih pemerintah pertimbangannya seperti apa kayak gitu. Jadi emang ini tuh emang dikelola pemerintah banget ya? Ya pasti, soalnya kan memang untuk aturan semuanya dipegang pusat. Jadi pusat. Untuk semua kita patokan ke Kemenkes kan. Iya. Jadi untuk tata laksana apa segala macam tetap, walaupun pemerintah daerah punya kebijakan masing-masing, tetap patokannya adalah satu, pusat. Gitu. Oke. Jadi emang gitu ya, kalau misalkan ini data itu juga lagi-lagi kita emang paling cuman kuantitatif doang ya, data beberapa orang siapa namanya juga kita nggak tahu. Cuman kalau misalkan dari Rami sendiri nih,
dari lu, COVID itu sebenarnya virusnya kayak gimana sih maksudnya? Tapi kan dia katanya dari gejala awal flu itu kayak flu biasa gitu kan, tiba-tiba mutasi atau apalah gitu. Kalau dari pandangan lu sebenarnya atau emang dari keilmuan lu gimana nih? Ya jadi gini, menarik nih bahas tentang COVID ya. Karena ada beberapa teori konspirasi yang kita dengar, wah sangat luas sekali. Waktu itu sempat sangat ngetren sekali teori konspirasi segala macam. Jadi COVID itu dari awal muncul di Wuhan. Kita runtut dulu dari Wuhan, ya, Wuhan, Cina. Wuhan. Terus menyebar sampai masuk ke Indonesia di bulan Februari Maret. Ya kan? Di bulan Februari Maret. Dari Wuhan itu gejala-gejala dari penelitian yang ditemukan pertama kali adalah demam, batuk kering, ya. terus lemas, ya utamanya. Makanya kenapa pada saat COVID pertama kali datang di bulan Februari Maret, pemerintah langsung semua fasilitas umum sebelum kita masuk harus ada pengukuran suhu badan. Suhu badan ya. Karena itu base-nya dari dari jurnal-jurnal yang ada di sana, penelitian-penelitian di sana bahwa orang-orang yang COVID hampir mayoritas 80-90% datang ke rumah sakit dengan kondisi demam. Demam semua. Demam. Itu di Wuhan ya? Iya, awalnya karena memang di sana dulu kan di awal. Iya. Nah, jadi otomatis penelitiannya pasti di sana. Nggak mungkin penelitian di luar dulu. Iya. Jadi kita belum percaya nih Wuhan dulu nih, karena istilahnya ini orang yang udah paling berpengalaman banget nih soal ini. Jadi base data kita lihat di sana dong. Nah, tapi kendalanya di Indonesia adalah akhirnya setelah Februari Maret ada kita dirumahkan itu, ada sebutannya ada lagi namanya orang tanpa gejala. Tanpa gejala. Orang tanpa gejala, dia nggak demam, dia nggak batuk, tapi dia carrier atau gimana? Dia menular banget. Kalau misalkan dia tiba-tiba batuk, ke orang yang nggak kena COVID bisa tertular. Itu disebutnya OTG. OTG. Orang iya, tanpa ada gejala. Oh iya. Nah, tahu deh. Ya sekarang namanya bukan orang tanpa gejala lagi. Kasus Jadi terkonfirmasi asimptomatik namanya kalau bahasa medis. Wah, susah juga ya kita masih belum tahu Asimptomatik, nih. ya. Asimptomatik tadi ya benar. Iya. Asimptomatik itu tanpa gejala. Tanpa gejala. Itu bahasa medis. Jadi gitu guys, ada bahasa lagi. Iya. Jadi itu memang dia panas, batuk kering, lemas. Memang itu mayoritasnya seperti itu. Tapi di Indonesia nggak yang demam juga nggak terlalu mayoritas, yang batuk juga nggak terlalu mayoritas gitu. Tapi tiba-tiba kena gitu. Nggak ada tiba-tiba kena. Apa ada trackingnya? Ada tracking. Jadi makanya kenapa pada saat dia batuk demam dulu namanya ODP dan PDP. Iya, Orang dalam pengawasan dan juga pasien dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan adalah ketika orang nih berkontak langsung dengan orang yang terkena COVID atau orang yang berpergian ke luar negeri. Orang yang berpergian ke luar negeri. Iya. Ya. Nah itu kita tracking siapa nih yang ketemu sama dia. Nah pada saat proses tracking itu atau trace itu dia masuk ke statusnya ODP. Bisa jadi ODP dia. Iya jadi ODP. Nah PDP itu jatuh pada saat ini udah dites swab, ada kecurigaan ini dia COVID, sambil menunggu hasil swabnya, Iya. menggunakan RT-PCR bukan rapid test. Sebelum Perlu dicatat, bukan rapid test tapi RT-PCR. RT-PCR. RT-PCR itu adalah alatnya untuk swab. Nanti dicek DNA atau genom virusnya di sana. Iya. Ketika dia positif, baru dia terdiagnosis ini positif. Baru jatuh ke positif COVID-19. Bukan PDP lagi jatuhnya di sana. Jadi naik tahap itu dia. Iya, naik tahap. Naik tahap. Gitu. Gitu. Jadi emang awalnya tuh emang ini tuh dari tahun 2019 sesuai nama virusnya ya, Pak? Iya, dari Wuhan itu pertama kali tahun lalu ya kalau nggak salah 2019. Iya, emang Jadi, awalnya Wuhan. Karena dari timeline sendiri kan kita sama sekali dari bulan November, Desember di Indonesia sendiri ya, kan kita bener-bener nggak tahu apa-apa tuh. Enggak, sebenarnya gini. Oh gimana? Kalau dari kedokteran sendiri gimana? Apa mau udah Sebenarnya gini, iya. Dosen-dosen saya dulu waktu Februari Maret kita masih aktif. Masih aktif lah ya. Masih aktif. Kalau saya nggak salah ingat Maret tanggal 15-an atau Februari gitu. Baru kita ada dirumahkan langsung tuh. Nah, iya benar tuh. Langsung. Tapi kita harus lihat semua yang dari Wuhan masuk ke sini atau dari luar negeri masuk ke Wuhan terus keluar, itu harusnya ada kecurigaan di sana. Harusnya ketika sudah ada seperti itu, semua orang harusnya sudah waspada. Bukan saya menyalahkan pemerintah. Iya. Bukan menyalahkan pemerintah, tapi
harusnya itu sudah diwaspadai karena dari bulan Desember Januari pun itu sudah ada wacana-wacana banyak sekali tentang COVID. Itu kalau nggak salah di Desember akhir lah ya, baru kita dapat. Iya, itu kan udah mulai timbul tuh. Ya. Udah mulai timbul. Desember akhir. Kita juga udah mulai was-was kan? Uh-uh. Ya kan? Nah, tapi ya mau apa dikata, ketika virus itu masuk ke sini, pertama kali itu kita nggak punya alat, istilahnya tiba-tiba diserang. Buta, kan, tiba-tiba diserang, kita belum punya alat serang nih. Belum punya tembakan, belum punya helm, belum punya tameng, masih minim sekali gitu. Masih Jadi telanjang lah ya. pada saat dia masuk, itu kaget. Oh, harus gimana? Tiba-tiba melonjak banyak sekali. Bahkan yang saya ingat bulan Februari akhir itu ada satu pasien COVID di Depok ya. Di Depok, oh ya, di pasien awal. 1 sama pasien 2. Jakarta masih tenang-tenang. Nah, itu dia tuh. Kita masih tenang, masih bisa aktivitas macam-macam. Gitu kan? Bener-bener. Yang pertama adalah langsung DKI Jakarta melalui Pak Gubernurnya. Langsung dia Pak Anies yang langsung itu kan. Iya, aktif langsung. dia langsung. Nah, itu mulai dari situ baru ada apa ya? Kepedulian gitu. Yang saya lihat ya, ini dari sisi pandang saya. Dari pandangan. Sisi pandang saya seperti itu sih. Kalau emang dari berita juga kita tuh mereka yang wabah itu masuk dulu baru kita ditanangani gitu. Ya kan dari Indonesia sendiri kan. Jadi mereka baru masuk, kita udah tahu nih. Tapi kita baru nyiapinnya setelah mereka udah masuk gitu tuh. Ya, sebenarnya yang harus teman-teman tahu di Bali, bukan di Bali turis ya. Datang ke Indonesia selama 3 atau 4 hari, pulang ke negara asalnya, dia ada gejala demam, batuk pilek, dites, dia positif COVID-19. Ya. Itu nggak cuma satu. Ada di Jepang juga, ada beberapa negara itu datang, terutama kayak seperti di Bali, di Jakarta yang memang banyak lah turis-turis datang ke Bali, ke Jakarta untuk berkreasi atau segala macamnya itu. Bener-bener. Ya kan? Nah, itu pada saat dia pulang ke negaranya ada gejala timbul, gejala COVID-19, ketika di swab dia positif COVID-19. Harusnya itu sudah menjadi aware. Iya. Harusnya sudah menjadi aware. Tapi kita masyarakat kita nggak tahu. Karena data itu pun terbuka pada saat bulan-bulan kita dirumahkan. Berarti Maret April lah ya. Iya. Maret April. Data itu. Kalau dari segi kesehatan nih, maksudnya kan virusnya berarti nggak langsung kena kan ya? Itu butuh berapa hari sih sebenarnya? Ya, sebenarnya ada disebutnya masa inkubasi virus ya. Oh, inkubasi virus ya. Iya, masa inkubasi. Jadi kita virus. Misalkan dari gua nih, misalkan amit-amit ya, tiba-tiba ada orang, cuman kan gua nggak langsung kena gitu kan, maksudnya. Ya. Mungkin dia nyebar ke gua, cuman gua nggak langsung tiba-tiba batuk, tiba-tiba demam ya kan? Ya. Itu namanya inkubasi, ada masa inkubasi tuh. Iya, masa inkubasi disebutnya masa inkubasi. Jadi memang kenapa kita disuruh minum vitamin, olahraga teratur, itu untuk meningkatkan yang disebutnya sistem imunitas, sistem kekebalan tubuh. Ya, sistem kekebalan. Virus itu masuk ke dalam tubuh kita itu perlu yang namanya reseptor dan perlu adanya viral load. Jadi kalau misalkan itu virus mau bergejala, misalkan perlu 10 virus. 10 virus. Yang masuk 1, dia harus berkembang biak dulu jadi 10. Baru bisa timbul gejala. Ini disebutnya masa inkubasi nih. Ya. Iya, jadi ngerti. masuk nggak langsung dia nimbulin gejala. Karena harus ada dia bereplikasi kita sebutnya atau berkembang biak di dalam sel tubuh manusia. Iya, benar. Misalkan yang masuk 1, sementara untuk timbul gejala perlu 10. Jadi harus berkembang dulu jadi 10. Nah, disinilah fungsi kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh di sini dia berfungsi. Nah, 1 ini masuk ketika kekebalan tubuh manusianya bagus atau tubuh seseorang ini bagus. Ini tereliminasi langsung. Nggak akan jadi 10. Kayak gitu. Oh, emang jadi tergantung imun kita ya berarti? Ya, salah satunya tergantung imun. Kalau misalnya kita itu kan salah satu, itu udah masuk. Udah masuk. Yang harus diperhatikan adalah pencegahan sebelum dia masuk. Oh, yang kayak protokol sekarang itu. Iya, itu yang harus menjadi concern bagi masyarakat. Bagaimana cara kami, termasuk saya juga, ke keluarga saya terutama, itu bagaimana caranya memberitahu protokol-protokol kesehatan dari awal. Gitu. Memang saya tidak masuk relawan yang waktu itu di Kemendikbud. Karena saya mempunyai alasan saya tersendiri. Gitu. Jadi ya minimal lingkungan sekitar kita, paling kecil adalah keluarga kita dulu nih untuk nahatin protokol kesehatannya seperti apa. Itu sih pendapat saya pribadi.
Jadi emang berarti virus tuh nggak langsung masuk, tergantung imun kita tuh ya. Iya, kalau udah masuk baru imunitas yang berkembang. Imunitas berkembang. Ya di situ baru imunitas yang jalan tuh. Istilahnya kayak apa ya? Batuk itu termasuk sistem imunitas pertama. Jadi ketika ada virus masuk, dibatukin itu virusnya keluar. Bersin juga termasuk ya? Bersin termasuk sistem imunitas. Makanya kalau bersin itu harus apa yang siku ya? Siku bersin atau atas lah ya. Siku apa bersin atau batuk itu harus siku. Karena apa? Siku kita nggak mungkin menyentuh orang lain. Iya. Itu salah satunya. Nggak mungkin kita salaman siku sama siku, nggak mungkin. Bahaya, atau siku dalam. Siku dalam untuk batuk dalam. Itu siku dalam, bukan siku luar. Bicep lah ya, dekat bicep lah ya guys ya. Ya sekitar situ lah pokoknya kalau kalian bayangin aja. Ya, ini pokoknya ada lipetan siku nah. Ya, dia di situ. Karena nggak mungkin kita salaman siku-siku dalam, nggak mungkin dong. Iya kan, pasti sikunya di luar ya, siku luar kayak Pak JK dulu ya. Gitu sih. Berarti kita buat imun sendiri nih. Nah, yang rentan nih biasanya emang orang-orang yang misalkan udah maaf ya buat orang yang udah penyakitan gitu loh. Memang per diagnosisnya gitu ya. Maksudnya kalau misalkan mohon maaf semuanya juga kalau misalkan ada orang tua bisa misalkan diabetes nih, berarti bisa kondisi COVID bisa masuk gitu tuh. Ya jadi gini, tetap balik kemana? Ke sistem kekebalan tubuhnya. Iya. Ya itu adalah faktor yang memberatkan. Berarti COVID itu makin beratin ya kayak. Iya, memperberat kondisi COVID-nya. Karena apa? Kayak diabetes. Itu kita sebutnya komorbid. Komorbiditas. Ya kayak bawaan kayak gitu. Bawaan yang udah tahu. Yang dia punya itu komorbid. Iya, dia asma, diabetes, hipertensi atau darah tinggi atau kencing manis tadi diabetes. Itu salah satu komorbid. Atau dia punya penyakit jantung, stroke segala macam, orang tua seperti itu. Itu adalah penyakit yang akan memberatkan penyakitnya tersebut ketika COVID masuk. Karena penyakit-penyakit ini kita sebutnya ada fase kronik dan juga fase akut. Akut itu adalah penyakit yang berlangsung cepat, progresivitasnya cepat. Iya. Jadi dalam 14 hari itu orang bisa, kalau nggak ditangani dengan baik, orangnya bisa meninggal gitu. Itu kalau kronik itu lama, kayak diabetes. Orang nggak mungkin sekali kena diabetes tiba-tiba langsung mati, nggak mungkin. Atau meninggal. Pasti panjang, umurnya tuh masih cukup panjang gitu. Nggak mungkin langsung itu. Itu kita nyebutnya kronik. Iya. Nah, karena COVID-19 ini sifatnya akut, perlu penanganan cepat. Sementara yang kronik tadi pun harus perlu penanganan karena akan memperberat penyakit kroniknya ini. Makanya disebutnya berbahaya. Iya, berbahaya. Kalau orang-orang tua itu kita sebutnya adalah geriatri. Orang di atas 65 tahun atau 60 tahun itu ada beberapa preferensi. Kita ambil yang paling bawah 60 tahun ke atas. Kalau di Indonesia itu 65 tahun ke atas, itu adalah lansia atau kita sebutnya geriatri di bidang kedokteran. Lansia lah ya. Ya, lansia. Nah, itu dia orang-orang lansia itu udah kodratnya sistem imunnya tuh turun. Beda sama kita-kita ini yang masih muda. Orang tua dan anak kecil itu hampir-hampir mirip tuh. Anak kecil sistem imun, anak bayi ya. Anak yang baru lahir sampai bayi. Itu sistem imunitas baru mau tumbuh, belum sempurna. Belum sempurna. Kalau orang tua udah menurun. Jadi ini anak bayi dan orang tua waktu itu disarankan jangan keluar. Di rumah aja ya, benar-benar. Di rumah aja. Karena itu tadi sistem imunnya tuh dia masih yang satu mau berkembang, yang bayi, yang orang tua turun. Ketika kena yang tadi gue sebutin, yang satu tadi pun dia susah eliminasinya. Iya ya, karena beda virus sama bakteri, dia punya kekebalan sistem imunnya itu beda. Lebih kuat virus ya? Bukan lebih kuat virus. Istilahnya ada tanggung jawabnya masing-masing lah. Di sel darah kita itu ada beberapa sel-sel. Aduh, ribet. Ya, jadi itu tanggung jawab masing-masing. Jadi gue nggak bedah secara dalam, tapi gue hanya ingin menggambarkan bahwa ketika virus dan bakteri yang masuk itu berbeda. Karena apa? Ukuran partikelnya pun berbeda. Ukuran partikel beda. Bakteri misalkan seukuran bola pingpong misalkan. Iya. Virus itu bisa seukuran beras, kecil lebih banget. Kecil banget ya dia. Jadi berbeda. Sensitivitas di selnya pun beda. Ketika dia masuk, apa yang nyerang pertama imunitasnya beda. Sel darah putih itu bakteri. Gitu. Iya ya, ini kita udah masuk dalam banget nih guys ya. Pokoknya udah benar-benar dalam nih dalam darah kita nih. Takut sih dia emang sampai dia pakai masker N95 ya.
kalau nggak salah yang Ya, benar-benar masker. buat Jadi pencegahan. di kita juga di rumah sakit itu ada APD tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Ada tingkatannya juga. Iya, jelas. Ketika lo datang ke rumah sakit misalkan, lo Uh-huh. ngelihat ada yang pakai masker hijau tuh, Iya, surgery, hijau itu surgical masker. surgery. Nah, itu tingkat 1, tingkat 2. Ketika tingkat 3 adalah tingkat yang paling beresiko nih. Misalkan operasi. Udah Nah, nggak itu bedah pakai lah ya. N95. Namanya juga N95. Jadi dia bisa menangkal 95% bakteri dan virus dari Iya, luar. itu dia. Iya, kayak gitu. Emang itu berbeda. Berarti emang itu dikhususan buat medis ya. Iya, makanya kita edukasi ke masyarakat Iya. adalah jangan bukan jangan ya. Kalau bisa kurangi masker yang surgical atau N95. Karena dulu susah banget masker kan. Iya, gila harganya itu cuman awalnya cuman 25.000, 30.000, tiba-tiba 300.000, 294. Ya mau gimana, parah karena itu memang ya. seluruh dunia perlu. Bukan cuman Indonesia, bukan cuman Malaysia atau mana, seluruh dunia Itu perlu. bener pandemi lah ya. Pandemi udah dunia ya masuknya ya. Iya, pandemi itu dunia. ya pandemi. Ya, Masih emang awalnya kan endemik. endemik tuh di daerah Wuhan doang ya itu ya. doang. Wuhan, Terus jadi Cina pandemi doang. sekarang. Itu emang bahaya banget emang ya, karena dia virusnya emang dia virus kuat lah ya. Enggak, Gimana virus itu sebenarnya sama ya. Sama ya. Virus itu adalah kodratnya self limiting disease atau dia akan sembuh sendiri. Makanya disuruh isolasi 14 hari. Heeh. Ya kan? Kenapa di rumah sakit? Kenapa dia dikasih di rumah sakit? Karena gejalanya berat. Kalau gejalanya berat perlu kontrol. Jadi kontrol yang ketat. Jadi harus dipantau terus tuh. Nah, kalau dia gejalanya ringan, tapi misalkan dia positif COVID atau dia nggak enak badan, Di rumah bisa. yang ada curiga suspek, di rumah aja. Udah di rumah aja, nggak usah ngapain, nggak usah kontak dengan orang luar. Nanti Isolasi diri sendiri gitu ya. iya, isolasi diri sendiri itu 14 hari. Nah, itu 14 hari itu kita bisa berasumsi virusnya sudah selesai dinetralisir oleh sistem kekebalan tubuh kita. Oh, itu bener fix 14 hari apa yang plus minus ya? Di teori yang kita baca 14 hari. 14 hari lah ya. 14 hari, kurang lebih 14 kurang hari. lebih kurang lebih ya 14 hari. intinya kurang lebih kurang 4 nih. Jadi apa tergantung imun juga, bisa kurang 12 hari atau 10 hari apa gimana tuh? Enggak, tergantung paparannya dari kapan, kan kita nggak tahu paparannya. Oh iya, kita nggak tahu. Makanya kita tabrak rata semua 14. Karena mungkin misalkan si A datang batuk pilek, dia udah ngalamin gejala 3 hari yang lalu, berarti kan sebelum 3 hari ini ada masa inkubasi yang kita nggak tahu. Iya benar. Ya kan, ya udah kita pukul aja semua 14 walaupun dia udah 8 hari misalkan. Berarti kan 8 kurang 6 hari doang buat 14 hari. Ya pukul aja rata 14 semua. Kayak gitu. Nah, kan kalau misalkan kan dikatakan ya kalau misalkan umur kita dari 15 sampai 30 lah atau 40 itu masih bisa nahan tergantung imun kita. Kalau misalkan emang umur kayak kita nih kena juga tuh emang tergantung imunnya tuh gimana ya? Banyak faktor. Banyak faktor ya. Banyak faktor. Kira-kira salah satunya apa tuh? Salah satu imun pasti. Imun ya. Salah duanya. Salah dua. Yang kedua. Ya, pokok ya itu tadi. Anak-anak muda banyak yang kena asma nggak? Temen gua ada saja sih. Ada. Ya itu bisa memperberat. Atau memang ketika dia lagi down, lagi turun sistem imunitasnya, atau dia nggak menjaga protokol kesehatan, atau dia berkontak langsung dengan orang yang kena COVID. Kita nggak tahu. Iya. Karena sekali batuk nih, itu ribuan partikel virus yang masuk. Spirit. Iya. Droplet apa sih? 1 meter, makanya kan disuruh jaga ya droplet. 1 meter itu harus kita jaga antara si A sama si B. Nah, kita 1 meter ya guys, kita 1 meter nih. Ya pokoknya kita 1 meter, saya Anil sama Rami 1 meter ya. Dan kita alhamdulillah sehat. Ngomong pun, berbicara pun itu ada partikel droplet yang keluar. Gitu. Dan bisa jadi juga adalah gini, transmisi daripada COVID-19 itu ada yang langsung sama ada yang tidak langsung. Itu teman-teman harus tahu. Ada yang langsung kayak tiba-tiba depan lu batuk. Dia COVID. Dia COVID. Kita nggak tahu sebenarnya dia COVID atau enggak. Nggak ada yang tahu ya. Kita nggak tahu dia COVID atau enggak. Misalkan kita nggak tahu dia COVID atau enggak. Batuk depan kita. Wah. Itu kontak langsung. Kontak tidak langsung adalah ketika lu batuk, nutup pakai tangan. Iya. Belum cuci tangan nih. Belum pakai hand sanitizer. Lo megang-gagang pintu. Iya. Yang bekas dipegang, ini batuk. Yang batuk ini megang-gagang pintu belum cuci tangan. Iya. Lo nih yang nggak tahu apa-apa nih.
megang tuh gagang. Aduh. Megang tuh gagang pintu, terus lu megang mukosa itu mata, hidung, mulut, langsung kemungkinannya ada. Bisa jadi tuh ya. Bisa jadi. Atau yang lagi mau sekarang yang katanya banyak COVID-19 sekarang bisa menyebar lewat airborne itu udara. Dulu itu yang awal itu dia airborne itu disebutnya pada saat tindakan medis. Misalkan lo pernah lihat nggak kalau orang asma itu diuap? Diuap ya. Nah itu yang disebut airborne. Bukan ketika lo batuk virusnya terbang gitu, enggak. Jadi, bukan itu yang dimaksud. Itu awal. Nah kalau sekarang katanya pada keadaan fasilitas umum yang ruang tertutup, itu dia bisa menyebarkan dengan sirkulasi udara yang tidak baik. Misalkan ventilasinya nggak bagus atau segala macam yang nggak bagus, itu bisa katanya. Tapi ini baru sekedar masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk bisa dapat dikatakan COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini menyebar lewat udara. Jadi butuh penelitian lagi ya semua itu ya. Iya, memang kita karena ini seluruh dunia belajar, update terus. Jadi jangan pernah kapok untuk mendengarkan berita setiap jam 3, jam 4 sore. Iya ya. COVID-19. Udah berapa? Sekian. Udah berapa? Itu salah satunya buat aware buat kita gitu loh. Jangan, walaupun kita sekarang udah masuk new normal. New normal sekarang ini kita menjadi kayak dulu lagi. Namanya juga new normal. Gitu. Kita harus ada perilaku yang baru lah. Nah, gini nih, mungkin itu udah panjang lebar kita bahas soal COVID ya. Paling kita lanjut lagi ke topik selanjutnya. Nah, tadi kan bahas new normal nih. Nah, dari Rami sendiri dulu nih, pas PSBB sama new normal ini gimana sih perbedaannya menurut lu? Entah emang dari apa, coba terserah sih, mau kayak pandangan dari lu. Pandanganku pribadi, ini pribadi gue. Pribadi sebagai diri gue sendiri, bukan gue sebagai mahasiswa kedokteran. Iya. Ini diri gue, pendapat, pemikiran dari sisi pandang gue sendiri. Boleh. Masa PSBB di Jakarta terutama, menurut gue pribadi itu cukup efektif. Buktinya adalah penurunan jelas. Bahkan kemarin Jakarta sempat menyentuh di bawah 100. Pernah. Kalau Anda lihat data, itu pernah nyentuh di bawah 100 di grafiknya. Perharinya pernah menyentuh 90-an yang saya lihat. Sekarang keadaan new normal, kan sekarang beda nih, namanya bukan new normal tapi Jakarta statusnya masih PSBB transisi. Iya, PSBB transisi. Pernah dengar gue di berita ya? Ya, PSBB transisi di Jakarta. Sudah mulai ada aktivitas, beberapa fasilitas umum sudah mulai dibuka, beda sama dulu benar-benar ditutup semua. Sekarang udah mulai dibuka. Ya kan? Nah, tapi dengan nggak tahu ya, mungkin dengan masyarakat seperti apa, pemikiran atau apanya, punya pendapat pribadi atau apa. Kita bicara data. Iya. Sekarang udah naik 400-an. Dari kemarin ada progresif naik di atas dari 200, 300, sekarang udah mulai menyentuh 400 pernah kemarin. Sudah mulai ada progresivitas naik lagi. Tinggi banget ya pas new normal ini, Pak. Ya. Nggak terlalu tinggi di Indonesia sekarang di Jawa Timur. Tingkat kematian tertinggi pun di Jawa Timur, bukan di Jakarta. Dulu pada saat masa PSBB Jakarta itu benar-benar wah, udah paling banyak. Meninggal juga iya. Tapi kedisiplinan pada saat PSBB ini harus diakui, menurunkan itu. Makanya kita harus sadarkan kepada masyarakat, siapapun, lu nggak harus menjadi orang influencer untuk bicara lu didengar orang. Iya. Lu nggak harus seperti itu. Siapapun, ketika lu punya ilmu sedikit, sepenggal kata ilmu dari yang lu keluar, itu harus lu sampaikan kepada orang lain. Contoh kecil. Gimana tuh? Contoh kecil adalah ketika lo ngelihat ada orang nggak pakai masker, lo tegur. Lah. Lo masjid, paling ringan lah masjid. Ketika lo sholat Jumat. Ya kan? Disampaikan, Pak, pakai maskernya. Atau orang jualan, Pak, dipakai maskernya. Itu adalah salah satu tindakan pencegahan. Karena kita nggak bisa menyetarakan seluruh masyarakat itu dengan tingkat pendidikan yang tinggi.
dengan keegoisan yang sama, nggak bisa. Iya. Ada tingkatan masyarakat, ada yang jenjangnya ini udah sarjana, SMA, SMP, yang hanya lulusan SD dan semacamnya dan segala macamnya itu nggak bisa kita samaratakan. Sehingga adalah edukasinya itu yang harus kita sampaikan. Nah, ini PR bersama, bukan PR pemerintah, bukan PR dari DKI. Ini adalah PR kita semua. COVID-19 ini rasanya bukan masalah hanya di pemerintah pusat, bukan masalah di pemerintah daerah, tapi adalah masalah di kita semua. Karena kita semua merasakan. Beda sama hutang negara, itu urusan pemerintah doang. Tapi kalau COVID, ini ada di kita loh. Nggak peduli apa itu teori konspirasi, silakan yang mau percaya ke teori konspirasi. Iya. Tapi kita harus lihat, kita harus objektif. Lihat, ada yang positif dan ada yang meninggal. Ini ada buktinya. Ada yang positif, ada yang meninggal. Kurang apa lagi sebenarnya? Bahwa ada yang bilang COVID ini nggak nyata. Gitu. Dari sisi ya new normal itu seharusnya kalau dari teori yang gue baca nih, mungkin nanti teman-teman kalau misalkan tahu lebihnya bisa koreksi. Iya, bisa cek komen aja semua guys. Bisa koreksi gue. Sebenarnya new normal itu adalah kalau di negara-negara lain, ya, itu pada saat COVID sudah mulai turun, sudah mulai mencapai batasnya turun, udah mulai mencapai batas turun, disebut new normal. Iya. New normal. Kita ini masih agak mulai naik terus. Masih naik ya? Masih, maksudnya nggak naik sih, stabil ya. Stabil buat naik. Stabil. Dia ya segitulah yang kalian dengar di berita. Harusnya itu harus turun dulu. Contoh lah di Jakarta. Contoh paling dasar di Jakarta. Dia itu ada batas yang ingin dicapai sama pemerintah daerah. Iya. Ketika ini udah lewat, PSBB dicabut. Mulai PSBB transisi pelan-pelan. Iya. Jakarta menyebutnya PSBB transisi. Iya. Sejujurnya gue nggak tahu juga yang nyebut new normal itu entah dari pemerintah pusat atau DKI atau siapa. Kayak netizen lah ya. Kayaknya gue juga agak waktu itu gue sempat lost berita juga karena sempat kesel juga sama masyarakat gitu, kesel juga sama orang-orang karena apa sih kok nggak mau nurut gitu loh. Rame kan di mana-mana juga sekarang ya. Ya gue nggak bisa menyalahkan. Kita nggak bisa menjustifikasi orang tersebut, nggak bisa. Nah, lagi nih. Kan kalau lu kan dari bidang kesehatan ya. Nah, bidang kesehatan nih. Kalau misalkan kata Pak Jokowi, presiden kita yang gue bahas juga nih part 1 kemarin nih, ekonomi sama kesehatan tuh nggak bisa dipisahin. Kalau lu di bidang kesehatan dan lihat udah kita semakin marak kayak gini, lu pandangan gimana? Apakah lu bakal milih ke PSBB lagi atau mau new normal aja? Gimana tuh? Ya sebenarnya gini ya, gue sih ngerti ya. Pemerintah mikirnya udah kayak gitu, gue sih ngerti. Gue ngerti apa ya, karena ya istilahnya lu mau ambil ke sini ada pro dan kontra, lu mau ambil ke sini ada pro dan kontra, ya kan? Iya benar-benar. Istilahnya apa ya? Dilema gitu, buah si malakama, lu ke sini salah, ke sana salah, karena ada pro dan kontra yang sama-sama gede ini di antara keduanya. Kalau gue, pendapat gue adalah gue setuju sama yang sekarang. Setuju sama new normal. Gue nggak bilang gue setuju sama new normal. Setuju. Tapi gue sepakat ketika protokol kesehatan sudah ditetapkan dengan baik, bukan hanya dari atas. Dari pemerintah, bukan dari pemerintah. Bukan hanya dari atas. Misalkan dari atas bilang restoran, fasilitas umum harus menyesuaikan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Gue tidak Yang gue lihat sekarang adalah di daerah gue itu belum terjadi. Ada beberapa yang sudah dan ada beberapa yang belum. Pun restoran besar kayak gitu ya. Jadi istilahnya adalah SOP-nya harus jelas. Ketika SOP sudah jelas, protokolnya sudah jelas, itu pasti ekonomi jalan. Karena fasilitas umum sudah berjalan ketika protokol kesehatannya sudah jelas. Jadi memang itu nggak bisa dipisahin. Ketika lo mau ekonomi jalan, kesehatan juga harus. Nggak mungkin lo semua orang sakit, banyak yang mati, tapi ekonomi lo naik. Benar-benar. Lebih berharga mana sih lo, nyawa sama ekonomi? Nah, ya kan? Iya. Ada yang mau jawab nyawa, ada yang mau jawab ekonomi. Itu dia, dua pandangan itu. Itu yang seperti itu. Tapi pada itunya adalah kuadratnya. Kenapa nggak dua-duanya? Kenapa nggak? Iya benar ya. Gue setuju kemarin PSBB 14 hari. Itu untuk menekan
penularan atau menekan transmisi daripada COVID. Bener. Setelah itu orang bosan Keluar rumah. tapi bukan alasan utamanya bosan. Gimana Ekonominya turun, dia nggak dapat makan, nggak dapat uang gitu. nggak dapat makan, dapat uang. Ya kan, makanya itu tadi protokol kesehatan harus jelas. Misalkan di ruang tertutup harus seperti apa, ketika restoran mau jalan harus seperti apa, tempat duduknya harus seperti apa. Terus ketika kereta, fasilitas umum Transjakarta seperti apa, itu harus jelas. Protokolnya harus seperti apa dan harus ketat. Jangan cuma dari atas doang. SOP ke bawah harus jelas, harus ditegaskan. SOP ke bawah harus jelas, harus nyampe benar-benar dipastikan dari A ke Z harus tahu. Jadi Jangan cuma putus di ya? C, jangan cuma putus di D, jangan Iya. cuma putus di K, di X yang mau deket lagi Z. Tetap ada yang putus di sana. Nggak bisa, harus itu. Protokol kesehatan harus jelas dari atas sampai bawah, semua harus tahu. Berarti dari pemerintah sampai ke keluarga kita minimalnya ya. Iya harus. Dan Nggak juga harus ke luar. semua ya dari Kalau ke keluarga mungkin pencegahan tepat. pencegahan ya. Tapi untuk ekonomi, lu nggak mungkin cuma keluarga lu doang. Iya sih, Ya benar. kan? Lu harus melibatkan orang lain. Contoh Sekitar. UMKM, kasihan. Nah iya, UMKM kan masih ada yang nggak jalan protokol UMKM gitu. kan kasihan. Ya mau gimana? Waktu kemarin PSBB banyak yang bangkrut, banyak yang di PHK. Nah, itu Sedih dia. juga dengernya. Cuman ya mau gimana ya? Tapi di sisi lain ada positifnya juga. Gimana itu positifnya? Banyak kreasi yang keluar. Ada yang jarang di rumah jadi belajar masak di rumah, terus jualan. Iya bisa sih. Itu apa ya? Banyak lah yang bisa dikerjakan gitu. Tapi ya balik lagi, ketika berbicara tentang kesehatan dan ekonomi, menurut gue sepakat sama yang sekarang dengan catatan yang sudah gue sebutkan tadi. Berarti SOP itu penting banget lah ya. Sangat penting banget ya. Kalau SOP-nya berantakan, semua ke bawah berantakan. Berarti sama kayak kemarin guys ya. Jadi kalau misalnya Ali sama Riyad kemarin emang kita semua sepakat nih SOP itu ya, atau emang protokolnya emang harus kita taati banget gitu ya. Mau keadaan mau gimana pun yang penting SOP-nya harus ada gitu kan. Nah, menarik sih emang kalau misalnya kita lihat ini tinggal SOP-nya doang ya, cuman tinggal eksekusi secara massal ya ini semua ya. Nggak cuma Udah. kita doang gitu ya. Sebenarnya kan udah ya, cuman gimana ya, masyarakat berjuta orang di Indonesia. Pemerintah 270 membawahi 270 juta 270 masyarakat Indonesia. Banyak fasilitas umum, banyak UMKM, banyak kantor perkantoran yang ada di Indonesia. Ya kan? Ya balik lagi ya, agak mungkin harus lebih gimana cara mengawasinya. Itu sih memang yang menjadi sulit. Karena kita juga mungkin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah juga sedang memikirkan solusinya seperti apa. Karena controlling untuk pemantauan itu sejujurnya agak sulit juga tuh. Iya sih, emang realnya emang susah banget lah ya. Ya, Berarti kecuali memang ownernya peka terhadap itu. harusnya sih, harusnya. Jadi sampai bawah-bawah pun juga Ya, bisa. jadi memang semuanya harus. Ketika di restoran itu nggak ada protokolnya, kitanya yang harus tahu. Yang Iya, mau datang harus tahu. Udah tahu gua duluan harus lah ya. jaga jarak nih. Gua harus ini nih, gua harus ini. Nah, itu yang penting. Jadi memang seluruh elemen masyarakat itu harus tahu bagaimana protokol kesehatan yang berlaku di masa sekarang yang kita sebut new normal. Gila, emang penting banget lah ya. Berarti emang bisa disimpulkan emang kita emang udah harus taat itulah ya. Taat protokol kesehatan yang udah. Berarti menurut lu bagus ya protokol sekarang tuh ya, udah pakai masker, jaga jarak segala macem ya. Edukasinya bagus. Bagus, Memang udah mulai teredukasi kan, memang memakai masker itu sudah teredukasi dari lama ya, dari awal yang apalagi yang penggunaan masker kain itu. Iya. Itu yang udah teredukasi. Cuman sekarang adalah bagaimana caranya Eksekusinya aja. kita semakin luas Semakin luas menyebarkannya. dan selalu update. Karena gini, ilmunya harus diupdate terus. Covid semua orang belajar. Jadi jangan kaget nih, tiba-tiba nih. Dulu waktu awal-awal Kemenkes bilang yang pakai masker hanya yang sakit. Iya bener, gue tahu tuh. Ya, yang pakai masker hanya yang sakit biar dia nggak nularin penyakitnya ke orang lain. Sekarang Semuanya. karena ada OTG, semuanya harus memakai masker. Jadi ilmu itu berkembang. Maksudnya ketika lo edukasi dulu, nggak lo edukasi lagi yang sekarang, Sama aja nanti ya. miss. Ada miss dong.
Iya. Iya kan? Karena ada perubahan. Nah, Iya, ini iya, nih yang jadi permasalahan. Ketika ada perubahan lagi, gimana caranya kita memberitahu atau mengedukasi masyarakat kembali. Itu yang menjadi PR bersama. Bukan PR pemerintah, bukan PR lu, bukan PR gua, tapi PR kita bersama, seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Indonesia bisa lah ya, sama-sama ya. Kita kan udah bersatu terus dari lama ya kan. Bisa lah. Lanjut nih buat mungkin dari Rami. Kalau dari lu sendiri nih, lu pencegahan diri kayak gimana nih? Gue ikut protokol kesehatan. Sama ya, hand sanitizer, cuci tangan gitu ya. Ya, tapi ya ini perlu catatan juga ya. Gimana tuh dari lu? Penggunaan hand sanitizer itu hanya maksimal 5 kali. 5 kali. 5 kali dibandingkan dengan satu mencuci tangan dengan sabun. Jadi misalkan satu hari misalkan lu udah cuci tangan 5 kali pakai hand sanitizer, iya. Lu harus cuci tangan dulu pakai sabun baru bisa pakai lagi. Oh, nggak boleh barengin tuh? Nggak boleh, bukan nggak boleh barengin, nggak boleh lama banyak gitu. Iya, jangan lebih dari 5 kali, karena dikhawatirkan kan kita megang sesuatu atau apa di tangan kita banyak kuman. Iya. Kumannya ini nanti kita nyebutnya resisten atau tahan. Keseringan nih jadi kebal gitu ya. Jadi dia kebal sama hand sanitizer itu. Jadi harus cuci tangan pakai sabun. Sebenarnya dulu waktu kurang hand sanitizer nggak perlu khawatir, kita pun nggak kekurangan sabun. Iya ya. Tapi kan kadang orang males. Lu buat lagi pergi, kan? Lu lagi di fasilitas umum atau lagi di jalan, nggak mungkin lu nyak air mana ya air, nggak mungkin kan. Jadi perlu sanitizer gitu. Tapi tadi kita direkomendasi ya, dihimbau baru dihimbau 5 ya. kali 5 kali batas maksimalnya dibandingkan dengan 1. Lebih baik lagi ketika lo cuci tangannya pakai sabun, bukan dengan hand sanitizer kayak gitu. Gue juga pernah baca sih emang lebih baik pakai sabun lah ya. Iya, sabun lah ya. Pakai sabun dengan 60 detik mencuci tangan. Aduh, ya pokoknya itu banyak di konten-konten KKM Untirta. Pokoknya kalian lihat aja semua ada emang penanganannya, cara cuci tangan semua kalian ada aja. Apalagi di KKM 92, langsung stay tune aja pokoknya. Nah, selanjutnya nih ada yang menarik nih. Gue sih sedikit happy ya dengan berita ada vaksin corona. Itu tuh. Yeah. Dulu katanya mungkin gak karena di Indonesia yang pernah gue dengar tuh beda jenisnya, maksudnya beda klasifikasinya atau apa, itu dari virus Wuhan, jadi kita virus baru gitu, dan udah dapat vaksinnya di Indonesia dari BUMN ya. Ini gue dapat dari Jakarta CNBC Indonesia sih beritanya. Itu gimana menurut lu tuh? Nah gini, kemarin gue baru ikut seminar nih, baru banget nih kemarin. Hangat banget. Mantap. Baru banget kemarin. Pembicaranya Dr. Erlina Burhan. Tahu Dr. Erlina? Terkenal tuh. Ya, Dr. Erlina yang sering nongol di salah satu acara TV yang suka debat-debat di TV nasional. Iya, tahu. Oh ya, gue tahu. Yang spesialis paru. Mantap. Dr. Erlina Burhan spesialis paru. Dokter juga dengar. Kemarin saya ikut seminar ya, Dok. Iya. Jadi beliau bilang memang di berita vaksin corona di Indonesia sudah masuki fase 1. Fase 1 percobaan. Jadi ada fase 1 2 3. Oh iya. Jadi ada berita. Tapi di seluruh dunia sebenarnya gini, kalau kita bicara vaksin itu dia harusnya normalnya adalah sampai ke fase 1 aja itu perlu 8 tahun. Sampai fase 1 aja perlu 8 tahun tuh. Tapi dia dipercepat nih cuma 6 bulan kan. Digas lah ya. Nah, itu Dr. Erlina kemarin bilang kita masih perlu percobaan lagi. Masih perlu penelitian lebih lanjut lagi untuk kita bisa bilang vaksinasi. Karena karena nggak mau juga nih. Gua memang bukan dokter. Gua baru mahasiswa kedokteran yang lagi koas. Iya, lagi koas. Yang terhambat karena COVID-19. Gua perlu mendukung ketika ada dokter-dokter yang berbicara seperti itu. Gua ikut bertanggung jawab untuk turut andil mengedukasi masyarakat terutama di sekitar gua. Karena itu beban moral tersendiri bagi kami. Iya, ngerti. Ya, jadi untuk vaksin memang kita nggak bisa berbicara banyak untuk sekarang. Mungkin di berita seperti itu yang lo dapet, cuman nggak bisa berbicara banyak karena memang belum tahu nih kapan ada vaksinnya. Kemungkinan kan dibilang akhir 2021 katanya. Pertengahan sih kalau dari yang gue dapet ya. Pertengahan 2021. Tapi kan itu harus uji coba dulu. Jadi istilah gini, lo fase 1 itu perlu 10 orang. Ketika dia aman ke 100 orang. Fase 2, fase 3 1000 orang. Banyak jadi banget jadi harus step-stepnya seperti itu. Gila emang. Jadi ada patut banget.
Jadi ada step-step ketika lo temuin vaksin untuk uji cobanya 10, 100 dan 10.000 orang itu harus aman ketika dipakai vaksin. Berarti emang sekarang tuh zamannya sains kedokteran lah ya, emang itu yang paling harus kita apresiasi lah ya, apresiasi sebesar-besar ya buat kawan-kawan kesehatan ya, apalagi yang peneliti buat nemuin vaksin gitu loh. Ya makanya masyarakat harus membantu karena kita takutnya cuma satu. Iya. Takutnya cuma satu. Apa tuh? Bukan karena dokter-dokter yang meninggal segala macam. Takutnya bukan itu. Takutnya adalah ketika ketika pasien itu melebihi kuota di rumah sakit. Jadi pasien yang memiliki gejala berat nggak punya tempat untuk dirawat, akhirnya meninggal. Itu yang dikhawatirkan. Nggak dapat itu ya pelayanan. Iya, nggak dapat pelayanan kesehatan. Maka itulah yang dicegah kemarin itu. Jangan sampai overload. Kalau di overload, wah susah. Mau ditanganinnya gimana? Alat kita terbatas. Gitu sih. Tenaga medis pokoknya dari gua emang apresiasi banget sama tim kedokteran di Indonesia, apalagi dari 6 bulan lah ya. Garis bawah, jangan cuma kedokteran. Semua tenaga medis, tenaga medis. Ada perawat, ada yang di rumah sakit, termasuk OB, termasuk dengan supir ambulans, semuanya punya andil terhadap COVID-19. Gitu. Makasih banget kalian para pejuang COVID, gue sebutnya pejuang COVID aja lah ya. Ya pejuang COVID-19 ini yang udah susah payah, udah parah banget sih. Nah, terakhir gue ada sedikit sih buat topik terakhir. Nah kalau dari lu nih, orang-orang yang remehin COVID gimana nih menurut lu? Kayaknya kalau gue sih kayak berita kemarin nih guys, yang ada aja lagi pesta tiba-tiba kena COVID, terus baru percaya setelah tertular itu loh. Maksudnya gimana tuh menurut lu tuh? Ya itu memang menjadi topik menarik untuk dibahas karena tadi kita udah bahas teori konspirasi. Mungkin ada yang percaya itu. Mungkin. Nggak semua kita menggeneralisir semua orang percaya teori konspirasi, enggak juga. Tapi kita juga nggak nutup kemungkinan ada masyarakat yang nggak percaya. Bukan karena teori konspirasi, karena menurut pendapat dia pribadi. Gitu, misalkan sama lah kayak lu ngerokok misalkan nih ibarat lah lu ngerokok misalkan. Ya kan, ada yang ketika lu kasih tahu, "Pak jangan ngerokok Pak, ngerokok membunuhmu." Apaan sih, lu nggak usah lah. Oh iya. Enggak, gua juga mati di tangan Tuhan. Itu dia tuh bahaya anjir. Ini contoh pertama, ini contoh kedua ketika lu negur orang. "Pak udah Pak jangan ngerokok Pak, bahaya." Oh iya, bahayanya apa ya? Beda respon. Ya, ketika lu udah bilang, "Ya, gue mati di tangan Tuhan." Kalau gue tinggalin. Udah urusan lo sama Tuhan. Ketika dia mau tahu lebih lanjut, kenapa sih tadi? Baru kita bahas. Ini adalah orang yang bisa diedukasi, yang open minded lah ya. Bisa diedukasi. Oh bahaya rokok apa sih? Iya. Ya kan? Oh bahaya rokok ini nih. Ini kita jelasin segala macam panjang lebar. Kita jelasin. Lu lagi nongkrong apa segala macam lah, nggak apa-apa. Kita jelasin bahayanya ini itu. Nah, beda respon ini cukup menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat. Menurut gue pribadi. Ini orang mau tahu. Kalau orang yang nggak mau tahu, ketika lu tanya, "Bro, hati-hati COVID bro." COVID nggak ada. sama lu jawab gini, "Bro, hati-hati COVID bro." COVID? Aduh, nularnya gimana ya? Nah, ada beda respon. Ada rasa takut, tapi dia biasa. Lu nongkrong aja udah termasuk hal yang dulu itu sangat istilahnya bisa dibilang sangat diharamkan lah dulu. Lu bersinggungan dengan orang segala macam ke tempat fasilitas umum. Ya kan? Nah, ketika ada itu kan udah salah tuh. Nah, cuman ketika lu tegur, "Hati-hati bro COVID." Aduh, iya ya, gimana ya? Ini nularnya gimana? Nah, itu ada keingintahuan orang tersebut. Nah, dari sini kita bisa memasukin edukasi. Kalau orang yang nggak percaya sama sekali, COVID cuman ini, COVID cuman A, B, C, udah nggak bisa mau diapain, karena dia udah seperti itu. Iya. Atau minimal orang yang seperti itu adalah harusnya bisa mengikuti apa yang pemerintah bilang. Misalkan, lo terserah lo nggak percaya COVID nggak apa-apa, tapi lo bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik. Misalkan lo nggak percaya COVID tapi lo pakai masker. Tujuannya apa? Menghargai orang lain.
orang-orang yang percaya COVID. Iya. Jadi ketika lo nggak percaya, ya udah lo aja, jangan orang lain lo tarik buat orang percaya, gitu loh. Iya. Paham ya maksud gue? Ngerti gue. Jadi gue mah nggak mikir yang lain, lo mau terserah lo mau percaya enggak, tapi satu, ketika lo percaya, ketika lo nggak percaya, jangan narik orang untuk nggak percaya. Yes. Dan menghargai orang tersebut, karena COVID ini ada buktinya, ada yang meninggal, ada yang positif, mau apa lagi, kayak gitu loh. Oke, mantap banget pokoknya. Lagi-lagi nih guys, kayak Pak Tutu kemarin, bagi lu semua yang remen COVID, hati-hati aja. Ya, semoga kalian sehat dengan baik lah ya, yang meremehkan COVID. Intinya gini, pokoknya dari kita semua bahas dari awal COVID itu gimana ya. Intinya sama sih di part ini juga. Tolong jangan remehin COVID gitu loh. Kalau ini depan gue ini anak kedokteran loh ya, masuk kedokteran yang pastinya tahu loh teori-teori segala macam, dan kita semua percaya itu COVID itu ada gitu. Intinya tinggal pencegahan lah ya, pencegahan segala macamnya buat saling menghargai tadi dan saling mengapresiasi, itu penting banget menurut gue. Itu yang bisa gue simpulin sekarang sih, pokoknya kita saling mengapresiasi, saling menghargai, dan saling menjaga diri sendiri itu minimal, dan jangan lupa kasih tahu orang lain juga yang masih belum teredukasi gitu lah ya. Paling gitu aja sih. Buat dari lo ada yang mau tambahan gak, Ram? Pesan-pesan buat teman-teman sekarang? Ya gue sih terakhir closing statement nih ceritanya. Woi, gila, jadi, closing statement dari seorang Rami. Ya, jadi itu tadi gini, gue menggarisbawahi tadi kata lo saling mengapresiasi. Menurut gue nakes perlu diapresiasi, tapi bukan tenaga kesehatan ya. Tapi bukan dia yang meminta apresiasi. Paham maksud gue ya? Beda. Karena kita sempat dengar berita tuh bahwa nakes mau di ini mau di itu, apa perlu apresiasi besar apa segala macam, bak pahlawan segala macam. Ada orang yang nggak senang. Jadi bukan dia yang meminta apresiasi, tapi satu hal kebaikan, misalkan. Iya. Mungkin kalau nanti ada kesempatan berbicara dengan relawan-relawan yang turun langsung. Oh, harus nih. Ketika lu nanti ada kesempatan nih, lu ada kesempatan yang turun langsung ke medan perang istilahnya. Iya. Lu nanti harus lu belajar sama dia. Ketika nakes-nakes itu dikasih satu kebaikan kecil aja, lu ngasih dia makan. Ketika lagi capek, lu kasih makan, itu senang sekali. Dikasih surat sedikit pun dia senang sekali. Untuk apa ya? Untuk menambah semangatnya lagi gitu. Ngerti. Ya, jadi itu. Gue seneng sih adanya kayak gini, dengan lo ngangkat KKM di Untirta ya. Untirta. Lo ngangkat ini, gue sih seneng banget bisa berbicara di sini di pendengar teman-teman ini. Gue sih senang banget, jujur pribadi gue senang karena gue bisa berbagi, sharing pengalaman, sharing ilmu gue yang ada untuk lebih didengar orang lain, lebih luas lagi didengar orang itu. Dan patuhi protokol kesehatan, dan jangan pernah jangan pernah malas untuk update. Minimal lu denger berita udah. Minimal lu denger berita. Lu nggak usah baca kayak orang-orang kayak gue nih, baca jurnal segala macam. Nggak usah. Kalau lu mau boleh. Lu nggak apa-apa. Tapi minimal lu baca berita, lu ikutin berita, update terus setiap hari. Jadi lu tahu nih perkembangan COVID seperti apa. Jadi dari situ adalah itu meningkatkan awareness dari diri lo sendiri, minimal lo sendiri. Nggak usah orang lain. Kalau lo nggak bisa mikirin diri lo sendiri dulu, benerin diri sendiri, nggak usah mikirin orang lain dulu, men. Diri lo dulu yang bener, baru orang lain. Kayak gitu sih. Itu hal yang sangat penting, pencegahan. Oke. Gila guys, pokoknya kita udah 50 menit lebih lah kita ngobrol banget. Gue juga senang banget bisa ngobrol banget sama mahasiswa kedokteran loh, gila. Pokoknya kayak part ini part bagus lah ya. Pokoknya kalau kalian harus sebarin ini sebanyak-banyaknya, kalian sebarin ke teman kalian, ke keluarga kalian semua segala macam ya, biar kita tahu biar kita semua tahu apa intinya COVID sekarang gitu loh. Oke, makasih dari Rami nih, gila lu keren banget nih dari mahasiswa kedokteran, gue apresiasi banget. Ya sama-sama, terima kasih lu ada IG atau ada mau apa? Iya udah. Coba IG-nya apa? Biar gue sebutin di sini. Coba IG-nya apa? Iya. Boleh kalau lo mau tahu ya pribadi gue, boleh di Instagram gue @pratama_rami. @pratama_rami. Pokoknya itu, dan gue juga @razil45, dan kelompok KKM gue
jangan lupa di KKM 92 ini. Nah, pokoknya stay tune terus di KKM Kompak 92, di YouTube-nya itu Untirta 2022, Twitternya @KKM92_Untirta, Instagram @KKM92_JKT, Facebooknya KKM 92 Untirta DKI Jakarta. Pokoknya stay tune terus, bakal ada part ketiganya, bakal lebih seru daripada ini. Gua sama Ray mohon maaf bila ada kata kesalahan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.